fa inni asdaqahu fima huwa abad min dzalik. Yang artinya fa inni, sesungguhnya aku, asdaqahu akan meyakini, mempercayai Rasul alaihi wasallam fima huwa abad min dzalik, yang mana lebih dari peristiwa ini pun aku akan tetap percaya kepada Rasul alaihi wasallam. Maka ketika Rasul alaihi wasallam mendengar, mengetahui ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka ketika itu pun Rasul alaihi wasallam langsung memberikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan gelar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, kembali lagi dengan program kami yaitu Hayatus Sahabah. Kali ini Al-Fakir Quraisy Umar bin Abu Bakar bin Jindan akan menceritakan tentang afdhalus sahabah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau Sayyidina Abdullah bin Utsman bin Amr merupakan sahabat Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang menemani Rasulullah SAW dari awal hingga akhir hayatnya Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai begitu banyak sifat-sifat mulia, yang mana sifat-sifat tersebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meneladani sifat Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu adalah sifat lemah lembut, dan yang kedua adalah sifat kedermawanan dan zuhud atau tidak cinta terhadap dunia, yang mana sifat yang pertama lemah lembut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah terbukti ketika Rasulullah SAW ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Abu Bakar untuk menemani beliau. Ketika di dalam perjalanan menuju Madinatul Munawwarah, Sayyidina Muhammad SAW bersembunyi di dalam satu gua, yang mana di dalam persembunyian ini karena kaum kafir Quraisy ingin untuk membunuh Rasulullah SAW bahkan bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah SAW bersembunyi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam gua selama 3 malam. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam keadaan ketakutan, karena beliau khawatir nanti ketika mereka para kaum kafir Quraisy akan menemui Rasulullah SAW dan membunuh beliau. Karena hal tersebut Sayyidina Abu Bakar pun menangis dan bahkan sedih atas hal tersebut. Ketika Rasulullah SAW melihat di samping beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam keadaan menangis, Rasulullah SAW pun berkata, "La tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana." Yang artinya, ya Abu Bakar, janganlah engkau sedih, karena sesungguhnya Allah SWT bersama kita. Sebab doanya Rasulullah SAW tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah dalam keadaan aman. Itu sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua, kedermawanan dan zuhudnya beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq terbukti ketika Rasulullah SAW ingin menyiapkan para pasukan orang-orang muslim untuk menghadapi pasukan orang-orang Romawi, yang dimana perang tersebut dinamakan dengan perang Tabuk. Rasulullah SAW menyiapkan mereka para kaum muslimin sebanyak 30.000 pasukan. Ketika itu Rasulullah SAW meminta kepada sahabat-sahabat yang mempunyai kelebihan di dalam hartanya untuk menginfakkan atau menafkahkan hartanya itu sebagian untuk peperangan tersebut. Termasuk daripada pembesar sahabat yang menghadirinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan. Maka ketika Rasulullah SAW membahagi semua harta-harta tersebut di dalam perang ini, datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan semua hartanya.
Bahkan diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa semua hartanya sejumlah 4.000 dirham. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa semua harta tersebut dan memberikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada beliau, "Hal abqaita li ahlika syai'an?" Ya Abu Bakar, tidakkah engkau menyisakan sedikit saja hartamu untuk keluargamu? Maka Sayyidina Abu Bakar pun berkata, "Abqaitu lahum Allah wa Rasulah." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, aku menyisakan kepada mereka hanya Allah dan Rasulnya." Itu tanda ataupun sifat Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki sifat yang dermawan dan juga zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijuluki sebagai As-Siddiq oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW hendak Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya tentang peristiwa ini. Namun ada sebagian umatnya Rasulullah SAW yang sebagian itu meyakini Rasulullah SAW, dan ada pun sebagian yang membangkang dari Rasulullah SAW. Ketika ada satu orang yang termasuk daripada golongan yang membangkang tersebut, dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak mendengar apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW? Bahwasanya beliau Isra dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dalam satu malam saja beliau tempuh perjalanan tersebut." Maka Sayyidina Abu Bakar pun berkata, "Apakah itu dari Rasulullah SAW?" Maka orang tersebut berkata, "Na'am, ini dari Rasulullah SAW." Maka Sayyidina Abu Bakar pun percaya dan bahkan berkata, "Fa inni asdaqahu fima huwa abad min dzalik." Yang artinya, fa inni, sesungguhnya aku, asdaqahu, akan meyakini, mempercayai Rasulullah SAW fima huwa abad min dzalik, yang mana lebih dari peristiwa ini pun aku akan tetap percaya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar, mengetahui ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka ketika itu pun Rasulullah SAW langsung memberikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan gelar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau selalu menemani Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kisah yang diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ingin melewati suatu kuburan, yang mana di dalam kuburan ini kebanyakan semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang melewati kuburan tersebut. Ketika melewati kuburan tersebut, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jatuh satu helai jenggotnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke permukaan tanah yang ada di kuburan tersebut. Ketika jatuh satu helai jenggot tersebut, langsung Allah pun mengampuni semua dosa-dosa yang ada di kuburan tersebut dan mengangkat semua azab-azabnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari sifat-sifatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah selalu bagi kita untuk membela dan meyakini Rasulullah SAW terhadap apa yang beliau bawa, bahwasanya semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi kita untuk tidak terlalu cinta terhadap dunia, yang mana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau tuh memberi contoh terhadap cinta dunia dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti air dan api, yang mana air dan api itu tidak dapat bergabung di dalam satu wadah, yaitu hati. Karena itulah bagi kita untuk tidak terlalu cinta terhadap dunia, berusaha dan senantiasa untuk zuhud terhadap dunia. Dan yang ketiga adalah bagi kita untuk selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling afdal adalah sedekah sir. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah sir tutfi'ul ghadabarab." Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu dapat meredakan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, inilah hayatus sahabah Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Abdullah bin Utsman bin Amr. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.